Kegiatan yang dipusatkan di Kota Budaya Uluan Nuri, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah itu diketahui juga sekaligus dalam rangka meninjau uji coba teknologi sadap karet yang diinisiasi oleh Mercu Group Malaysia. Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko, yang juga sekaligus selaku pimpinan perusahaan Mercu Biotech Malaysia mengatakan, teknik penyadapan karet dari Mercu Biotech Malaysia berupa microtyping sistem tentunya banyak menuai manfaat bagi para petani karet. Salah satu manfaat dari microtyping sistem yakni usia produktif batang karet dapat bertahan lebih lama serta menghasilkan getah karet yang melimpah dibandingkan dengan sadapan yang biasa digunakan oleh petani pada umumnya. Sistem politik di Indonesia sekarang ini siapapun bisa menjadi apapun dan kapanpun, dimanapun. Tidak ada halangan. Tetapi pesan saya, kawal anakmu dengan sebaik-baiknya. Di tengah-tengah lingkungan di mana narkoba luar biasa, pergaulan luar biasa, media sosial yang kadang-kadang menjerat semua dari kita. Kalau orang tuanya lalai, maka kasihan pertumbuhan anak kita menjadi terganggu dan mereka nanti salah jalan. Anda hadir untuk menuntun dia. Perhatikan gizinya. Pemerintah saat ini telah menggalakkan bagaimana program anti stunting ditangani sungguh-sungguh. Program belajar ditangani sungguh-sungguh. Karena itu bagian dari strategi yang pertama, pembangunan sumber daya manusia. Jadi tolong diperhatikan dengan sebaik-baik. Saya yakin sepenuhnya teknologi ini akan membawa sebuah perubahan. Dan saya yakin teorinya juga memang seperti itu, bahwa riset itu bagian salah satu aspek yang mempengaruhi pertumbuhan sebuah negara. Baru-baru ini saya ke Huawei, Prof. Saya ke Huawei. Di Huawei itu ada 23.000 periset. Bayangkan, Eropa, Amerika mau mengejar China nggak akan mungkin bisa. 23.000 periset. Kayak apa itu? Berikutnya saya lagi ke Wuling. Di Wuling ada 4.000 periset dipimpin oleh anak muda usianya 35 tahun. Bayangkan. Untuk luar biasa. Untuk itu teman-teman sekalian, saya meyakini riset ini akan membawa perubahan. Dan saya secara pribadi, begitu saya selesai jadi Panglima TNI, apa yang saya lakukan? Saya ingin melakukan perubahan di sektor pertanian, khususnya di padi. Saya sungguh melakukan riset di padi. Padi saya itu namanya M70D. M itu karena gue yang buat, ya Muldoko pasti itu, kan begitu. 70D itu 70 hari. Sekarang ini 75 hari. Hasilnya di atas 9 ton. Ini sudah terbukti di mana-mana. Ya, ini sudah terbukti di mana-mana. Karena riset saya ini udah 6 tahun riset saya sampai sekarang nggak berhenti. Riset terus dari 400 sekarang muncul lagi 410. Itu hasilnya di atas 10 ton. Real, nyata. Dan saya sekarang juga riset lagi di jagung. Untuk itu begitu Pak Datuk Sri datang ke saya, Pak Muldoko, saya punya temuan seperti ini. Kalimat saya satu, nggak ada yang lain. Lanjutkan. Nggak ada yang lain, karena saya paham tentang dunia-dunia itu. Tetapi saya juga katakan kepada beliau, bagi para petani, seeing is believing. Mau cerita pakai megafon setengah mampus nggak akan didengarkan oleh para petani. Yang dilihat itulah yang dia percayai. Untuk itulah beliau mencari di mana posisi untuk melakukan aplikasi ini. Nah, tadi beliau sudah cerita. Itulah kira-kira teman-teman
ceritanya. Tetapi di balik itu juga saya selaku kepala staf presiden. Presiden Jokowi sangat gelisah dengan kondisi petani karet Indonesia. Ada dua isu. Yang pertama, harga. Harga sempat menyentuh di bawah 6.000 waktu itu. Berikutnya yang kedua, karena harga turun, itu secara otomatis petani tidak mampu lagi membeli pupuk, tidak lagi mampu lagi membayar pekerja, sehingga banyak pohon karet yang mengering, kurus, mengering, dan akhirnya mati. Padahal itu bagian hidupnya berada di situ. Sampai Presiden waktu itu membuat sebuah kebijakan supaya karet dibeli oleh pemerintah dan memerintahkan Menteri PUPR untuk membeli itu, menjadikan salah satu bahan aspal. Pernah sampai ditempuh jalan seperti itu. Puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan telah memberikan jalan. Pada saat saya melakukan ikhtiar seperti itu, datanglah Datuk. Maka saya sambut dengan luar biasa. Hadirin sekalian, dengan demikian, ya, dengan setelah semuanya meyakini siang is believing tadi, apa yang dilihat dipercaya, maka saya berharap ini segera dijalankan. Datuk juga segera penuhi itu kebutuhan para petani. Pasti setelah ini semuanya akan antri itu menuntut untuk kapan itu barangnya disediakan. Jadi sekarang bukan Datuk lagi yang menantang petani, petani yang nantang Datuk nanti. Kapan itu barangnya ada? Dan saya akan dorong terus tuh beliau untuk segera menyiapkan bahannya. Hadirin sekalian, setelah Anda nanti mendapatkan hasil yang baik, tadi sudah dipesankan tadi, yang testimoni, hati-hati, jangan mencari jalan yang salah orientasi, bukan yang lain-lain. Biasanya petani begitu punya duit banyak, bingung gitu mau diapain nih. Nah, akhirnya bisa ribut sama istri kan begitu. Segera perbaiki kondisi pertanianmu, budidayanya segera diperbaiki. Yang tadinya lalai tidak terpupuk karena tidak punya duit, segera dibelikan pupuk. Yang tadinya tidak terpelihara dengan baik, segera dipelihara lagi dengan baik. Karena tumpuan hidupmu ada di situ. Anda membesarkan anakmu dari situ, mengkuliahkan anakmu dari situ. Hanya dengan pendidikan kita bisa merubah situasi. Itu Muhammadiyah itu membuktikan itu. Di mana-mana pendidikan dibenahi dengan luar biasa. Di mana-mana rumah sakitnya Muhammadiyah semuanya baik mengkilat. Karena itu bagian dari kehidupan. Bagian dari pembangunan sumber daya manusia ada di situ. Bisa saya bayangkan kalau saya dulu tidak punya semangat yang kuat untuk keluar dari kampung dan sekolah dengan kondisi yang susah, pasti hidup saya tidak berubah. Ya, tolong dibenahi cepat. Tadi saya lihat ada itu pohon yang mati di sana. Ini nggak boleh lagi ke depan ada yang mati. Itu berikutnya pesan saya yang kedua, teman-teman sekalian, saya tadi ada dari ajudan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke saya. Apakah dengan teknologi ini karena dipaksa harus mengeluarkan susu yang banyak akan mempengaruhi panjangnya usia? Ada dua yang perlu Anda pahami dengan baik. Yang pertama, pilihannya. Kalau Anda tidak menggunakan teknologi ini, mungkin usianya panjang, tetapi menderitamu juga panjang. Ya kan begitu? Ya, itu kira-kira teman-teman sekalian, dan
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kita sebuah terobosan yang diridhoi. Semuanya mendapatkan sebuah rezeki yang hasil kerja keras. Ini rezeki tenanan ini, ya, hasil kerja keras. Bukan bagian dari yang tadi disampaikan Bu ya tadi, yang 30% tadi itu. Bukan, tapi ini betul-betul dari keringatmu ini, ya, keringat untuk membesarkan anak-anak kita. Saya yakin dengan semangat sama-sama, kami bersemangat, Datuk bersemangat, para petani bersemangat, pemerintah daerah bersemangat, Muhammadiyah bersemangat, HKTI, teman saya bersemangat. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Orang-orang yang beralasan, yang malas, yang selalu mengatakan tidak bisa. Tapi rumus hidup saya tidak ada yang tidak bisa. Makanya saya jadi Panglima TNI. Kalau saya dulu cengeng dikit-dikit, nggak bisa. Udah, langsung terkubur, selesai itu urusan. Begitu, kira-kira. Ya, demikian teman-teman sekalian. Sekali lagi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, niat yang baik, insya Allah semua upaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Sekda Tubaba Nofri Wanjaya mewakili PJ Bupati Tubaba Muhammad Firsada mengatakan, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko di kabupaten dengan julukan Ragem Saimangi Wawai ini. Saya bersyukur dan bangga hari ini dapat menyambut kedatangan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, dalam kunjungan ke Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, bumi Ragem Sai Mangi Wawai yang kita cintai. Dalam kunjungan yang penuh makna ini, kita juga turut disertai oleh perwakilan dari Mercu Biotech Group Malaysia, serta rombongan dari Muhammadiyah. Kehadiran Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko di tengah-tengah kita pada hari ini memberikan semangat dan dorongan tersendiri bagi kita semua dalam mengembangkan teknologi serta menjalin kerjasama yang baik. Kunjungan ini juga bertujuan untuk meninjau uji coba teknologi sadap karet yang diinisiasi oleh Mercu Group Malaysia bekerja sama dengan Muhammadiyah Lampung. Teknologi ini tanpa diragukan lagi akan memiliki dampak yang luar biasa dalam peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya dalam industri karet di daerah kita. Melalui kerjasama yang dibangun antara Mercu Biotech Group dan Muhammadiyah Lampung, kita berharap teknologi ini tidak hanya membawa manfaat bagi para petani karet kita, tapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat Lampung secara keseluruhan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa keberhasilan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi alam yang dimilikinya, tetapi juga oleh kemampuan dan keberanian kita untuk menerapkan teknologi inovatif guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, melalui kunjungan ini, mari kita bersama-sama mendukung dan mengapresiasi upaya Mercu Biotech Group dan Muhammadiyah Lampung dalam mengembangkan teknologi sadap karet ini. Mari kita jalin kerjasama yang kuat, saling mendukung dan saling memotivasi untuk terus berinovasi demi kemajuan dan kesejahteraan Lampung yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang sangat baik ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko beserta rombongan, serta kepada tim dari Mercu Biotech Group Malaysia dan Muhammadiyah Lampung. Semoga kunjungan ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat yang besar bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Bupati Tulang Bawang Barat. Nofri Wanjaya berharap pemaparan tentang pemasangan alat sadap karet
dari Mercu Biotech Malaysia itu dapat semakin mendongkrak perekonomian masyarakat Tulang Bawang Barat, khususnya di bidang sektor pertanian. Dari Tulang Bawang Barat, Edi Zulkarnain melaporkan.